Takluk dari PSG di kandang sendiri, Mikel Arteta yakin Arsenal bisa membalikan keadaan di Paris. Arsenal sedang dalam misi yang berat usai laga leg pertama semifinal Liga Champions di London. Tertinggal 0-1 dari Paris Saint-Germain, PSG, Mikel Arteta tetap optimis anak asuhnya mampu membalikan keadaan. Gol cepat Ousmane Dembélé di Emirates Stadium pada pertandingan yang berlangsung Rabu 30 April dini hari WIB, jadi satu-satunya pembeda di laga pertama. Arsenal sebenarnya punya sejumlah peluang emas, tapi Gianluigi Donnarumma tampil gemilang di bawah mistar. Tak hanya itu, sundulan Mikel Merino yang sempat membuat fans bersorak juga dianulir VAR. Malam yang kurang beruntung bagi The Gunners. Meski begitu, performa Arsenal membuat Arteta yakin jalan ke final di Munich masih terbuka lebar. Ia menyebut keberuntungan di depan gawang bisa jadi penentu di leg kedua nanti. Ini baru babak pertama, saya menyampaikan pesan yang persis sama setelah mengalahkan Real Madrid 3-0 di kandang, kata Mikel seusai pertandingan. Kami pergi ke Paris untuk menang, dan saya benar-benar percaya kami bisa melakukannya, tambahnya. Pelatih asal Spanyol itu juga merasa timnya seharusnya mendapat hasil lebih baik. Ia menyoroti gol cepat PSG yang membuat laga berjalan sulit di awal. Empat langkah lagi Antonio Conte menuju Scudetto bersama Napoli. Antonio Conte menegaskan ada 4 langkah lagi yang harus dilalui Napoli sebelum memastikan gelar Scudetto, dan semua itu ditentukan mereka sendiri. Hanya tersisa 4 pertandingan di Serie A, dengan Napoli yang kini berada di puncak klasemen sementara. Il Partenopei saat ini unggul 3 angka dari Inter Milan yang berada di posisi kedua. Dalam sesi wawancara bersama media, Antonio Conte menegaskan ada 4 langkah lagi yang harus mereka lalui sebelum meraih Scudetto, dan semuanya itu ditentukan oleh mereka sendiri, tanpa bergantung pada perbandingan lainnya. Napoli akan menghabiskan musim ini dengan bertanding melawan Lecce, Genoa, Parma dan Cagliari. 4 laga tersebut seharusnya bisa dimenangkan Il Partenopei, mengingat motivasi dan skuad yang lebih baik. Ada 4 langkah lagi yang harus diambil. Kami mengambil langkah pertama, kami unggul, sekarang kami tahu betul bahwa kami akan melawan tim seperti Lecce dan Parma yang berjuang untuk tetap bertahan di Serie A, ujar Conte. Lalu kami harus menghadapi Genoa dan Cagliari. Semuanya ada di tangan kami. Kami menang dengan tekad yang kuat, tim yang sadar akan kekuatannya sendiri. Tentu saja ada peran penting dari penonton yang terus mendukung kami sebagai pemain ke-12 atau bahkan ke-13. Bahkan untuk menuju stadion pun sulit, karena ada begitu banyak penggemar yang berkerumun di sekitar. Mereka sangat bersemangat, sangat bertekad, dan terus berusaha untuk mencoba menyampaikan semua tekad mereka di tribun penonton. Ketertarikan Barcelona terhadap tak memudar, Inter pantau situasi. Inter terus memantau pasar bek tengah untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi musim depan. Salah satu nama yang kembali muncul adalah Jonathan Tah, bek Bayer Leverkusen yang akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, awalnya Tah disebut-sebut akan bergabung dengan Barcelona, namun dalam beberapa pekan terakhir, jalur menuju klub Katalan tersebut tampaknya mulai meredup. Inter disebut telah mengumpulkan informasi mengenai Tah dan selalu menghargai kualitas sang pemain. Namun, saat ini, manajemen Inter tidak berniat mempercepat langkah untuk merekrut bek Jerman tersebut. Ada kemungkinan Tah justru akan melanjutkan karirnya di Premier League. Inter kini mengarahkan perhatian ke opsi lain, sesuai dengan arahan kepemilikan baru klub yang lebih menyukai pemain dengan usia yang lebih muda dan karir yang masih panjang. Dalam beberapa minggu terakhir, Inter juga menjalin komunikasi dengan Alejandro Chamano, agen yang mewakili Lautaro Martinez dan juga Mario Gila. Klub menaruh minat pada bek Lazio tersebut, meskipun hubungan yang rumit dengan Presiden Claudio Lotito bisa menghambat kesepakatan, selain faktor biaya transfer yang tinggi. Selain Gila, Inter juga mempertimbangkan nama Sam Beukema dan John Lucumi dari Bologna. Kedua pemain tersebut menarik perhatian, apalagi Inter juga memiliki urusan lain dengan Bologna terkait masa depan Giovanni Fabian. Meskipun saat ini Beukema dan Lucumi dinilai berada satu tingkat di bawah Tah dari segi kualitas, Inter mempertimbangkan banyak aspek lain dalam perencanaan jangka panjang skuad mereka. Pendekatan klub tetap komprehensif, menggabungkan faktor teknis, finansial, dan strategi masa depan. Tinggalkan Juventus, Dusan Vlahovic bersedia terima pinangan Arsenal. Menurut laporan dari Italia, Dusan Vlahovic mungkin akan bersedia menerima pinangan Arsenal, 3 tahun setelah menolak mereka demi gabung Juventus. Sinyonya tua sedang berupaya memulai era baru setelah memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu. Igor Tudor dipilih sebagai penggantinya, dan 3 laga awal berjalan baik karena Juventus tidak terkalahkan selagi meraih 7 poin. Namun, pada laga keempat, Tudor mengalami kekalahan pertamanya bersama Juve ketika bertandang ke Stadio Ennio Tardini. Gol tunggal Matteo Pellegrino memberikan kemenangan tipis dengan skor 1-0 untuk Parma atas Juve, yang kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Serie A.
Target Tudor adalah untuk memberikan tiket ke Liga Champions alias untuk finish di 4 besar. Dan hal itu kini terancam karena Juve tertinggal 1 poin di belakang Bologna dalam perburuan. Terlepas dari keberhasilan Juve lolos ke Liga Champions atau tidak, Dusan Vlahovic tetap diperkirakan akan dijual pada bursa transfer musim panas ini. Masa baktinya tinggal setahun, dan dia menerima sekitar 12 juta euro per tahun, pemain bergaji termahal di tim pada saat ini. Corriere dello Sport memperkirakan bahwa kepergiannya di musim panas tahun ini mungkin adalah yang terbaik untuk Vlahovic dan Juve. Menariknya, Arsenal merupakan salah satu klub yang meminati sang striker asal Serbia, yang menolak klub asal London itu pada Januari 2022 lalu. Namun, setelah 3,5 tahun, menurut Football Italia, situasi mungkin sudah berubah dan Vlahovic bakal bersedia menerima pinangan The Gunners sekarang. Real Madrid incar William Saliba sebagai target utama di lini pertahanan. Bek Arsenal, William Saliba, dikabarkan menjadi target utama Real Madrid di musim panas tahun ini untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Real Madrid tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat barisan pertahanan mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Klub raksasa Spanyol tersebut telah menetapkan William Saliba sebagai target utama, dengan keyakinan bahwa B Arsenal itu merupakan sosok ideal untuk memimpin lini belakang di musim depan. Musim ini berjalan sulit bagi Madrid, terutama karena masalah cedera yang menghantam sektor pertahanan. Eder Militao dan David Alaba absen dalam sebagian besar musim. Sementara Antonio Rudiger belum tampil dalam kondisi terbaik akibat gangguan lutut yang baru saja diatasi lewat operasi. Raul Asensio tampil menonjol, namun hanya dia dan Militao yang berusia di bawah 32 tahun di posisi bek tengah. Laporan dari Marca menyebut bahwa Saliba kini menjadi fokus utama. Para petinggi klub menilai pemain timnas Prancis itu sangat tinggi dan memandangnya sebagai rekrutan strategis, mirip dengan keberhasilan transfer Jude Bellingham tahun lalu. Saliba memang sempat melakukan kesalahan dalam beberapa laga, termasuk saat menghadapi Madrid dan Crystal Palace, namun performanya secara keseluruhan selama 2 hingga 3 tahun terakhir menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia saat ini dan dinilai mampu menjadi pilar utama di era baru Madrid, yang juga diperkirakan akan dilatih oleh sosok baru menggantikan Carlo Ancelotti. Arsenal masih mengikat William Saliba hingga 2027 dan kemungkinan akan mematok harga lebih dari 100 juta euro. Ambisius. Como coba daratkan Kevin De Bruyne ke Serie A. Kevin De Bruyne akan meninggalkan Manchester City. Ia dipastikan pergi pada akhir musim 2024-2025. Gelandang asal Belgia itu telah memenangkan 6 gelar Premier League. Ia kini menjadi incaran banyak klub dari berbagai belahan dunia. Beberapa klub MLS dan tim dari Arab Saudi menunjukkan minat kuat. Klub-klub Eropa, termasuk dari Premier League dan Serie A, juga ikut bersaing. Salah satu peminatnya datang dari Italia. Klub itu adalah Como, tim promosi yang sedang membangun kekuatan besar. Menurut calciomercato.com, Como masuk daftar klub Serie A yang tertarik merekrut Kevin De Bruyne. Pemain ini akan berstatus bebas transfer musim depan. Meski baru naik dari Serie B, Como menunjukkan ambisi besar. Mereka menunjuk CSC Fabregas sebagai pelatih kepala dan mendatangkan sejumlah nama tenar. Nico Paz, Asane Diao, Sergi Roberto, Maxence Chakweret, dan Alex Valle telah bergabung. Como juga sempat dikaitkan dengan Theo Hernandez pada Januari. Awalnya, De Bruyne sempat dikaitkan dengan Inter Milan. Klub tersebut dikenal gemar merekrut pemain gratisan seperti Markus Thuram dan Piotr Zielinski. Namun, peluang ke Inter menipis karena kebijakan pemilik baru. Mereka enggan berinvestasi besar pada pemain berusia di atas 30 tahun. De Bruyne kini berusia 33 tahun dan gajinya tergolong tinggi. Perkiraan nilainya mencapai 6 juta euro per tahun, sekitar 107 miliar rupiah, di luar bonus.